Yesus. Masih ingat dengan saya? Sus Kartika ya? Iya, betul sekali. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Alhamdulillah, baik Sus. Ya, alhamdulillah Ibu. Nah, saya akan bertanya Ibu, apakah halusinasinya Ibu atau suara itu masih sering terdengar? Sudah jarang Sus. Sudah jarang Ibu. Apakah suaranya masih keras? Tidak Sus. Tidak. Nah, biasanya kan dari kemarin itu kan sekitar 2 menitan. Sekarang apakah sudah berkurang Ibu? Sudah berkurang Sus, sekitar 1 menit bahkan kadang kurang. Oh iya, baik Ibu. Nah, apakah suara tersebut masih bersifat negatif? Masih Sus. Masih. Nah, kemudian ketika Ibu mendengar suara tersebut, apakah masih merasa tidak nyaman? Masih Sus. Masih. Baik. Nah, kemarin itu Ibu skalanya kalau tidak salah 3 sampai 3,5 ya Bu? Iya. Kalau sekarang apakah sudah turun atau malah tetap? Turun Sus, jadi 2. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Berarti ada progresnya. Nah, kemarin itu kan kita sempat belajar 2 teknik ya Bu. Apakah Ibu masih ingat? Ingat yang pertama tuh teknik menghading. Iya. Kita tutup mata sama tutup telinga lalu berkata, kamu itu suara palsu, berhenti. Ya. Terus kalau di keramaian tidak ada aja. Yang kedua nanti jika suara itu muncul, nanti saya harus ngajak ngobrol sama orang lain biar tidak Teralihkan. Ya, bagus sekali Bu. Artinya Ibu sudah paham. Apakah Ibu diterapkan ini tekniknya Ibu? Siap saya terapkan setiap hari. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Nah, tadi selain dari cara 2 itu, apakah Ibu tahu cara yang lain? Belum sih Sus. Belum. Nah, tadi saya ada teknik lain. Apakah Ibu tertarik untuk mempelajarinya? Saya tertarik Sus. Baik. Jadi nanti sesuai janji saya kemarin, kita hari ini akan belajar untuk mengontrol halusinasi dengan cara aktivitas sehari-hari. Untuk waktunya mau berapa menit Ibu? Bagaimana kalau 15 menit? Ya Sus, saya setuju. Ya. Untuk ruangannya apakah di sini? Di sini saja Sus. Di sini sudah nyaman? Sudah. Iya, baik. Baik, kita mulai ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu Fido sudah mengetahui apa itu mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari? Belum Sus. Baik. Jadi, mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari itu artinya ketika seseorang mendengar sesuatu suara ataupun disebut halusinasi, kemudian orang itu langsung melakukan aktivitas sederhana ataupun aktivitas ringan supaya tujuannya itu suara tersebut bisa teralihkan, karena ketika kita sedang fokus mengerjakan sesuatu di depan kita, kadang kan kita nggak denger ya Bu, yang di belakang itu ngomong apa. Jadi seperti itu Bu, agar bisa teralihkan suaranya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kemauan Ibu, kemudian waktu Ibu, dan kondisi lingkungan yang nyaman. Seperti itu Ibu. Nah, untuk cara melakukan nanti akan saya praktikkan terlebih dahulu, kemudian Ibu Fido bisa mempraktikkan ulang. Oke Sus. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Sus. Jadi kita mulai Ibu. Ya. Baik Ibu, saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Bu. Jadi ketika Ibu Fido mendengar sesuatu suara dan kebetulan tempat tidur Ibu Fido itu sedang berantakan, itu Ibu Fido bisa melakukan atau merapikan tempat tidur Fido. Nah, caranya itu yang pertama, Ibu Fido lihat tempat tidurnya terlebih dahulu. Kemudian kita singkirkan barang yang tidak seharusnya di tempat tidur Ibu. Nah, ini misalkan ini ada tempat pensil, ada kertas-kertas dan tas, ini kita singkirkan terlebih dahulu karena ini kan tempatnya memang bukan di tempat tidur kan Bu. Iya. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu Ibu. Nah, kemudian kita juga singkirkan terlebih dahulu bantalnya. Ya, ini selimutnya juga kita lipat.
kita pindahkan terlebih dahulu ya Bu. Nah, setelah sudah tidak ada barang di atas kasur, itu kita bisa mengimbas-imbaskan seperti ini. Nah, sebaiknya itu menggunakan kain ataupun lidi Bu. Tapi kebetulan karena di sini sedang tidak ada, jadi saya sebutkan pakai tangan saja seperti ini. Ini sampai merata ini. Nah, kemudian ketika sudah terasa debunya sudah hilang, kita kembalikan barang yang tadinya di sini. Tapi barang yang bukan tadi kayak tepak itu, tapi kayak bantal dan sini. Nah, kita taruh ini dan kita taruh sini. Iya. Apakah Ibu sudah paham? Ya, saya paham Sus. Baik, coba ini kan sudah berantakan lagi, bisa Ibu video lakukan. Oke Sus. Silakan Ibu. Pertama kita singkirkan dulu barang-barang yang tidak seharusnya di tempat ini. Iya, betul sekali. Ini bantalnya juga disingkirkan dulu. Lalu selimutnya kita lipat dulu. Iya, betul. Singkirkan dulu. Lalu setelah itu kita bersihkan kasur ini dengan tangan. Tapi kalau di rumah kalau punya lidi pakai ini. Iya, betul. Ini bersih. Lalu kita tata dulu. Bantalnya taruh di sini. Iya. Lalu untuk selimutnya kita taruh di sini. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya Ibu Fido. Kita duduk kembali ya Bu. Iya tuh. Nah, gimana Ibu perasaannya setelah kita belajar teknik mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari? Cukup menyenangkan Sus. Iya. Nah, nanti itu bukan cuma membersihkan kasur saja ya Bu. Nanti Ibu lihat kondisi di lingkungan kamar Ibu. Kalau misalnya ada cucian piring yang menumpuk, Ibu bisa melakukan cuci piring. Ketika meja kotor bisa dibersihkan seperti itu. Oke Sus. Nah, tadi setelah saya jelaskan ada pengertian, tujuan, terus cara melakukan, bisa disebutkan ulang Ibu agar saya tahu bahwa Ibu itu sudah paham. Tadi kan tekniknya cara mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas ya. Itu tuh jika mengontrol halusinasi, saat halusinasi datang, kita tuh harus melakukan aktivitas seperti membersihkan halaman, menata kasur. Ini tujuannya sendiri untuk mengalihkan perhatian kita. Iya, betul. Cara melakukan tadi yang di kasur gitu ya? Kalau untuk membersihkan kasur sendiri, pertama kita singkirkan dulu barang-barang yang tidak seharusnya ada di kasur. Kita taruh bantalnya dulu, lalu lipat selimut, lalu kita sebat atau Kita bersihkan. pakai lidi atau kain. Lalu setelah itu kita tata lagi bantal dan selimutnya. Ya, bagus sekali Ibu Fido. Artinya Ibu Fido sudah paham. Nah, nanti kita masukkan ke jadwal ya Bu. Nanti seperti biasa, jika Ibu Fido ketika mendengar suara tersebut melakukan aktivitas tersebut, Ibu bisa mencentang kolom M, yaitu kolom melakukan. Tapi jika Ibu tidak melakukannya, Ibu centang di kolom T. Seperti itu. Oke Sus. Ya. Nah, selain dari teknik tadi, teknik yang saya terapkan sebelumnya juga Ibu terapkan kembali, seperti teknik menghardi, teknik berbicara dengan orang lain, dan tadi yang terakhir teknik aktivitas sehari-hari. Itu ketiganya Ibu bisa diterapkan. Oke Sus. Yang baik. Nah, selain dari ketiga cara ini, itu ada cara lain Ibu, yaitu cara keempat, yaitu dengan rutin mengkonsumsi obat. Nah, apakah Ibu bersedia untuk mengikuti konseling berikutnya? Saya bersedia Sus. Baik, bagaimana kalau konselingnya besok dilakukan jam 9? Oke Sus. Baik, biasa 15 menit bisa Ibu? Bisa. Untuk lamanya masih tetap di sini Ibu nyaman? Nyaman. Baik, karena sesi ini sudah selesai, saya izin pamit ya Bu. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya ada Sus. Baik, saya pamit ya Bu. Iya Sus. Terima kasih.